Saudara-saudari santapan jiwaku, hari ini kita memasuki hari Rabu dalam oktav Paskah. Dan hari ini kita akan merenungkan dari bacaan Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Dan bacaan hari ini berbicara tentang kisah dua orang yang berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dan juga kita mencoba untuk menghayati, berefleksi bersama dan coba untuk memahami pesan Tuhan hari ini dalam masa Paskah Tuhan yang telah bangkit dalam kehidupan kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama-sama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah
Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hari ketiga masa Oktav Paskah, kita mendengar kisah Yesus menampakkan dirinya kepada kedua muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Ada beberapa poin penting yang kita bisa refleksikan pada peristiwa hari ini dalam Injil yang kita dengar. Bahwa kisah kebangkitan Yesus terus diceritakan, terus menjadi berita penting setelah kematian dan kebangkitannya. Itulah yang kita dengar dalam Injil hari ini. Namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita tentang bagaimana identitas Yesus itu harus menjadi suatu identitas hidup kita sebagai pengikut Kristus. Kita mulai dari akhir. Ketika mereka duduk bersama-sama, lalu makan bersama, dan ketika Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti dan memberikan, maka terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Inilah yang kita sebut dengan Ekaristi. Ekaristi adalah identitas Yesus. Tidak ada identitas Ekaristi yang dimiliki oleh orang lain selain Kristus sendiri. Sehingga berbicara tentang Ekaristi berarti berbicara tentang Kristus sendiri. Dengan demikian saudara-saudari, setiap kali kita merayakan Ekaristi, setiap kali kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita hanya mengenal satu, bahwa Kristus hadir di dalam Ekaristi. Kristus hadir dalam kehidupan Ekaristi untuk berbagi hidupnya kepada kita. Wajar ketika banyak orang merindukan untuk merayakan Ekaristi. Bukan karena kita bisa berkumpul, berjumpa bersama saudara seiman. Tetapi Ekaristi adalah simbol, lambang di mana Allah hadir dalam diri Kristus yang ingin merayakan bersama-sama kita. Dan dengan Ekaristi, setiap orang akan memahami, akan mengenal Allah dalam diri Kristus sebagai Allah yang penuh kasih, yang bukan hanya ingin berbagi hidupnya bagi kita, tetapi ingin selalu berbagi berkatnya di dalam kehidupan manusia. Yang berikut, poin yang kedua, kita mendengar bagaimana kedua murid Yesus dalam perjalanan itu memberikan suatu pelajaran atau memberikan suatu pemahaman bahwa Yesus adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan. Artinya apa? Yesus adalah contoh teladan hidup Kristiani, baik di dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Dan itulah yang kita bisa lihat di dalam seluruh kisah Injil atau kitab-kitab suci yang selalu kita baca atau kita dengar, di mana Yesus senantiasa terus berkuasa atas kehidupan manusia, bukan hanya dengan kata-katanya saja, tetapi juga dengan perbuatan. Dari sinilah kita dipanggil untuk meneladani kehidupan Yesus yang bangkit dalam perkataan dan perbuatan kita. Dengan demikian, kita hadir untuk mewujud nyatakan kehadiran Sang Mesias di tengah-tengah kehidupan sesama melalui cara hidup, melalui perilaku hidup kita, baik dalam perkataan dan perbuatan, sesuai dengan iman dan keyakinan kita kepada Yesus yang bangkit. Dan yang berikut, kita mendengar kisah hari ini bagaimana Allah dalam diri Yesus menjelaskan kepada kedua muridnya tentang bagaimana kisah Yesus itu. Dan apa yang terjadi? Mereka berkata, ini adalah suatu pengalaman, kesaksian.
Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara tentang ketika ia menerangkan kitab suci? Inilah yang kadang menjadi perhatian kita, bahwa banyak orang tidak mencintai kitab suci. Banyak orang yang mempunyai kitab suci tetapi tidak membaca. Banyak orang pun yang tidak mempunyai kitab suci. Banyak orang yang tidak peduli kitab suci. Kita mendengar kisah hari ini. Hati kita berkobar-kobar ketika ia menerangkan kitab suci. Bagaimana kita bisa mengalami ada satu kekaguman kepada Allah kalau kita tidak pernah mengenali Allah, tidak pernah membaca sejarah, riwayat, ziarah hidup Allah di dalam kitab suci? Bagaimana hati kita, bagaimana iman kita benar-benar semakin yakin kepada Yesus yang bangkit, Yesus yang berkuasa dalam perkataan dan perbuatan, kalau kita tidak mengenal Dia, kalau kita tidak pernah membaca kitab suci, merenungkan, menghayati, dan memahami isi kitab suci. Kebangkitan Tuhan harus menjadi suatu pengalaman baru dalam hidup iman kita. Bahwa kita ingin semakin mengenali Dia. Dengan mengenali Dia, kita semakin bersatu dengan Dia. Dan akhirnya kita semakin mencintai untuk mengikuti Dia, baik dalam suka maupun dalam duka kehidupan. Saudara-saudari, semoga pengalaman dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus juga menjadi pengalaman hidup kita dalam perjalanan ziarah hidup kita menuju ke tanah terjanji, yaitu tanah surgawi. Semoga hati kita terus berkobar-kobar oleh karena kita terus mendengarkan firman Allah, dan kita mau hidup di dalam kuasa Allah itu dengan perkataan dan juga dalam perbuatan dan kesaksian hidup kita yang nyata sesuai dengan ajaran Yesus Sang Mesias yang telah bangkit dan hidup bagi kita, bahwa Ia tidak pernah mati, tetapi Ia akan selalu ada dalam kehidupan kita tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia terus mencintai kita sampai akhir hidup kita. Semoga Tuhan yang telah bangkit memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.